di sini kita akan bahas tentang isomer hidrokarbon. Oke, pada materi ini kita akan melihat dari yang pertama peta konsepnya, kemudian yang kedua pengertian isomer, yang ketiga jenis dan contoh isomer. Untuk peta konsepnya bisa kalian perhatikan pada gambar. Di sini isomer sendiri berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometris. Sedangkan untuk isomer struktur sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan isomer? Ternyata isomer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, rumus kimia sendiri bisa kita perhatikan. Apa sih yang dimaksud rumus kimia? Masih ingat nggak sih? Nah, ternyata rumus kimia contohnya seperti ini. Ada C4H10, C6H12, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari rumus kimia. Sedangkan rumus struktur, nah seperti ini bentuk-bentuk struktur dari senyawa hidrokarbon. Jadi maksudnya isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia sama, misalnya sama-sama C4H10. Tetapi setelah kita gambar strukturnya, ada beberapa struktur yang memiliki bentuk berbeda, tetapi jumlah C-nya sama-sama 4, jumlahnya juga sama-sama 10. Jadi itulah yang dimaksud dengan isomer. Nah, kemudian berdasarkan jenis dan contohnya kita bisa mempelajarinya satu persatu. Oke, yang pertama adalah isomer struktur. Nah, isomer struktur di sini kita pelajari bagian yang pertama yaitu isomer rangka. Isomer rangka dimiliki oleh golongan senyawa alkana, alkena, dan alguna. Oke, di sini saya akan beri satu contoh yaitu senyawa dengan rumus kimia C4H10. Jadi kalian diminta untuk menggambarkan struktur-struktur dan menemukan senyawa-senyawa apa saja yang memiliki jumlah C-nya 4H10. Pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menganalisis rumus kimia C4H10 itu adalah rumus kimia untuk alkana, alkena, atau alguna. Nah, caranya ingat bahwa setiap golongan memiliki rumus umum. Untuk C4H10 berarti rumus umumnya CnH2n plus 2, yaitu golongan alkana. Jadi, untuk menggambarkan strukturnya, kita akan menggambarkan senyawa alkana, yaitu senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Oke, coba kita buat dengan C-nya jumlahnya 4, pasti nanti hanya 10. Nah, setelah kita buat, yang pertama kita buat untuk struktur dengan bentuk lurus tanpa cabang. Dengan jumlah C-nya 4 hanya 10, ternyata menemukan satu senyawa dengan nama N-butana. Sedangkan kalau kita buat di sini rantainya terdapat cabang, jadi satu atom C kita pindah ke bawah sehingga menjadi cabang, ternyata rumus kimianya tetap C-nya 4 hanya 10. Tetapi yang bisa kita perhatikan di sini namanya tentu beda karena senyawa berbeda yaitu 2-metil propana. Jadi untuk C4H10 memiliki dua isomer di sini yaitu N-butana dan 2-metil propana. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah isomer struktur untuk isomer posisi. Nah, isomer posisi di sini hanya dimiliki oleh alkena dan alguna. Oke. Kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya adalah untuk rumus kimia C4H6. Nah, coba, apakah kalian ingat C4H6 itu termasuk apa ya? Alkena atau alguna? Oke, berdasarkan rumus umumnya kita tahu bahwa ini adalah senyawa alguna. Maka dalam menggambarkan strukturnya nanti, kita harus membuat senyawa dengan ikatan rangkap 3. Dengan jumlah atom C-nya 4 hanya 6. Coba kita gambar dulu. Untuk gambar yang pertama, di sini kita dapatkan ternyata ikatan rangkapnya kita coba membuat posisinya ada di C nomor 1. Sehingga namanya ada 1-butuna. Nah, oke. Untuk gambar yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah pada isomer posisi, di sini kita harus memperhatikan posisi dari ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang berbeda itulah disebut dengan isomer posisi.
Maka kita coba memindah ikatan rangkap yang ada di sebelah kiri ini menjadi ada di sebelah tengah. Oke, kita coba untuk gambar yang kedua. Nah, setelah kita gambar lagi ikatan rangkap dipindah ke yang bagian tengah, ternyata namanya menjadi 2 butuna. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya coba kita pindah lagi. Ikatan rangkap 3 ini kita pindah di sebelah kanan. Coba kita gambar. Oke, setelah kita gambar ternyata jadinya seperti ini. Nah, untuk seperti ini ingat ya, untuk tata nama senyawa alkuna bahwa penomoran harus memperhatikan ikatan rangkap. Ikatan rangkap harus berada pada C nomor kecil. Jadi untuk gambar yang ketiga ini ternyata bisa kalian perhatikan bahwa ikatan rangkapnya, penomorannya, penomorannya harus berada dari awalan sebelah kanan seperti itu. Oke, di sini dari kanan 1, 2, 3, 4 sehingga namanya menjadi 1 butuna. Ternyata ikatan rangkapnya tetap berada pada C nomor 1. Sehingga bisa kalian perhatikan bahwa di sini untuk senyawa yang kita gambar 1 dan 2 tadi ternyata sama. Jadi untuk gambar yang ketiga ini tidak perlu kita buat lagi. Jadi untuk isomer posisi senyawa C4H6 hanya ada 2, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini hanya dimiliki oleh senyawa alkena. Jadi hanya senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 2. Kemudian ada 2 di sini, yaitu ada cis dan trans. Di mana posisinya cis itu gugus-gugus yang sama atau sejenis berada dalam satu ruang. Sedangkan untuk trans, gugus-gugus yang sama atau sejenis berada dalam beda ruang. Nah, apa sih maksudnya? Coba kita perhatikan contoh di sini. Contohnya ketika kita akan membuat isomer geometris pada senyawa 2-butena. Nah, maka pertama kita gambarkan dulu 2-butena seperti biasa, rantai lurus seperti ini. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Nah, untuk isomernya kita akan buat isomer cis dan isomer trans. Yang perlu kalian perhatikan adalah kita mengubah sedikit tentang bentuk susunan dari 2-butena yang lurus tadi. Nah, untuk yang pertama bisa kalian perhatikan seperti ini. Nah, jadi tetap sama, C-nya tetap ada 4, penomorannya tetap juga 1, 2, 3, 4, tetapi di sini kita buat bentuknya seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah C nomor 2 dan C nomor 3 yang terdapat ikatan rangkap. Pada C nomor 2, kalian perhatikan di struktur yang lurus di sini. C nomor 2 di sini mengikat CH3. Nah, maka kita buat juga C nomor 2 mengikat CH3. Sedangkan atom lain yang diikat oleh C nomor 2 adalah atom H. Maka kita buat di sini juga H terikat pada C nomor 2. Nah, kemudian berikutnya untuk atom C nomor 3, kalian perhatikan di sini dia juga mengikat CH3 dan mengikat H. Maka kita buat CH3 dan H seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita bagi gambar ini menjadi 2 ruang. Kita misalkan ruang yang atas dan yang bawah. Nah, kalian perhatikan gugus-gugusnya. Untuk yang pertama, ternyata CH3 di sini, sedangkan yang gugus yang lainnya ini H dan H. Ternyata untuk gugus yang sama atau sejenis berada pada ruang yang sama, yaitu ini sama-sama di ruang atas, yang di sini adalah ruang yang bawah. Untuk posisi di mana gugus-gugus yang sama sejenis berada dalam satu ruang, maka disebut dengan posisi cis, sehingga namanya menjadi cis 2-butena. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah posisi trans. Sama juga kita gambarkan strukturnya dengan gambar yang kita ubah sedikit. Nah, di sini sama kita perhatikan C nomor 2 dan C nomor 3 yang terdapat ikatan rangkap 2. Untuk C nomor 2 mengikat CH3 juga mengikat H, sama seperti tadi.
Tapi untuk berikutnya kita buat posisinya itu tertukar. Jadi untuk yang H berada di sebelah atas, yang CH3 berada di sebelah bawah. Sehingga ketika kita membagi menjadi dua ruang, di sini bisa kita lihat bahwa CH3 dan H ternyata pada ruang yang berbeda dengan pasangannya tadi, dengan gugus yang sama atau sejenis tadi. Jadi gugus-gugus yang sama atau sejenis berada dalam beda ruang, ini merupakan posisi trans, sehingga namanya menjadi trans 2 butena. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang isomer senyawa hidrokarbon. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.